Selamat sore Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada pada sore hari ini. Kita akan berhenti sejenak menyembah Tuhan serta merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini Tuhan, kesempatan di mana kami boleh datang untuk menyembah Engkau. Terima kasih untuk kebaikan, kemurahan, kasih setiamu yang begitu dahsyat atas kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, biar kebenaran ini boleh memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. The cross is my beginning, the line drawn in the sand, the end of all my striving. No, I am born again. There Jesus was forsaken, so I will never be. His grace is my salvation, the gift of God, the work of Calvary. It is done. Christ has won. He is risen. Grace is here. Love has triumphed over death. Forever. The cross needs no addition. His mercy is complete. His love is not in question. The Son of God has spoken over me. It is done. It is finished. Christ has won. It is done, Lord. It is finished. You have won, Lord. Strongholds bowing to the Savior. Resurrection power over every circumstance.
Saudara, sore hari ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan tentang pikiran dan perasaan kita. Ada beberapa orang mengatakan bahwa ya di dalam pikirannya dia tahu untuk melakukan apa yang benar. Dia sudah diajar kebenaran. Tetapi masalahnya adalah perasaannya. Jadi perasaannya nggak bisa melakukan yang benar. Pikirannya mengatakan mungkin aku harus mengampuni karena itu kebenaran firman Tuhan. Perasaannya mengatakan aku sakit, itu sebabnya aku tidak bisa mengampuni. Pikirannya mengatakan bahwa dia harus tetap membangun keluarganya bersama dengan pasangannya. Karena apa yang Tuhan sudah satukan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Tetapi perasaannya mengatakan aku tersakiti, aku tidak dihargai, aku dianggap sampah. Itu sebabnya lebih baik aku memutuskan hubungan ini. Dan karena aku tidak lagi mau disakiti, lebih baik aku hidup sendiri. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar hal-hal seperti itu. Orang yang mengerti kebenaran tetapi perasaan membuat dia tidak bisa melakukan kebenaran. Di dalam minggu-minggu di mana kita baru merayakan Paskah, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal yang kedua, mulai dari ayat yang kelima. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi adalah menaruh pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus. Kata menaruh itu di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya set, ya. Saudara pernah mengeset sesuatu? Saudara bisa mengeset alat tertentu sehingga semuanya berjalan dengan baik. Sebelum ibadah dimulai, ada setting yang perlu dilakukan. Ya, sound system harus diset, semua mic harus diset, ya. Bahkan pada waktu saya diambil hari ini di dalam ibadah selah kita dengan tim multimedia, harus ada setting lighting, setting kamera, setting audio, semua harus diset. Kalau settingnya tidak benar, maka hasilnya tidak bisa maksimal. Ya, saudara akan mungkin melihat bayangan ya pada waktu video ini diambil, atau mungkin audionya tidak jelas saudara dengarkan karena setting audionya kurang bagus. Itu sebabnya setting itu sangat penting. Dan rupanya Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi untuk setting pikiran dan perasaan. Bukan hanya setting pikiran, tapi pikiran dan perasaan itu harus diset, saudara. Apa yang diset? Setting yang sama seperti yang ada dalam pikiran dan perasaan Kristus. Mari kita telaah lebih lanjut. Apa yang diset? Yang pertama, Tuhan Yesus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya, sekalipun dia tahu derajatnya, sekalipun dia tahu kelasnya, dia tidak pertahankan itu sebagai haknya. Saudara, kita adalah anak-anak Allah. Kita bukan orang gampangan. Benar, karena kita ditebus oleh darah yang mahal. Tetapi kita tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai anak-anak Allah sebagai milik yang harus dipertahankan pada waktu kita berhubungan satu dengan yang lain. Saudara, dalam kehidupan kita bersama, seringkali kita mengalami di mana kita direndahkan, kita mengalami di mana kita dicuekin, saudara. Dan ada rasa sakit karena perasaan kita terluka, perasaan kita menjadi marah karena kita tidak diperhitungkan. Nasihat firman Tuhan, set pikiran dan perasaanmu seperti Yesus. Kesetaraan dengan Allah, tetapi yang dia lakukan, yang Yesus lakukan adalah mengosongkan dirinya sendiri. Apa artinya mengosongkan diri sendiri? Filipi 2 memberikan gambarannya dengan mengambil rupa seorang hamba.
hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, di sorga Yesus adalah raja di atas segala raja. Saudara, Yesus raja mengatasi seluruh bumi. Tetapi pada waktu dia datang ke dunia, mungkin kita berpikir at least paling tidak dia mengambil rupa seorang raja yang ada di dunia ini, raja yang besar. Tetapi tidak, saudara. Dari seorang raja di atas segala raja, dia datang bukan sebagai raja di bumi, dia datang bukan sebagai bangsawan, tetapi dia mengambil rupa, mengambil gambaran sebagai hamba. Mengapa, saudara? Supaya saudara dan saya bisa relate, saudara dan saya bisa ngerti apa yang dia alami. Di ayat yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Kata yang pertama tadi yang dipakai adalah mengosongkan dirinya. Dari posisi yang luar biasa sampai menjadi hamba. Kemudian kata yang kedua yang Rasul Paulus katakan, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, pada zaman itu hukuman mati di atas kayu salib hanya diberikan kepada orang yang bukan warga negara Roma. Apakah ada warga negara Roma yang dijatuhi hukuman mati? Ada, saudara. Tetapi tidak dengan hukuman mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib itu untuk para pemberontak terhadap Roma, orang-orang yang dianggap membahayakan, subversif. Itu yang diberikan dijatuhi hukuman mati oleh kekuasaan Romawi. Jadi Tuhan Yesus mengalami kematian bukan sebagai raja surga, bukan sebagai raja di bumi, bukan sebagai manusia yang merupakan warga negara terhormat, tapi dia merendahkan diri, mati dengan kematian yang dianggap kematian orang-orang yang memberontak, subversif. Apakah Yesus memberontak? Dia taat, itu yang firman Tuhan katakan. Siapa yang sesungguhnya memberontak? Saudara dan saya. Jadi dia menggantikan posisi pemberontak, yaitu saudara dan saya, dan mati sebagai pemberontak. Dan karena apa yang Yesus lakukan? Itulah sebabnya di ayat yang ke-9. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Di ayat yang ke-9 ada kata kunci, Allah sangat meninggikan dia. Bukan hanya Allah meninggikan dia, tetapi Allah sangat meninggikan dia. Mengapa? Karena Yesus mengosongkan dirinya. Dan Yesus sangat merendahkan dirinya. Maka Allah sangat meninggikan dia. Saudara, Allah sangat meninggikan Yesus bukan karena kemampuannya untuk mengajar. Allah sangat meninggikan Yesus bukan karena kemampuannya untuk melakukan mujizat. Bukan karena pelayanannya yang hebat. Tapi Allah meninggikan dia karena apa yang Yesus set di dalam pikiran dan perasaannya. Sekalipun dia raja mengatasi segala raja, dia datang sebagai hamba dan merendahkan diri sebagai seorang yang memberontak. Kematiannya di atas kayu salib itu merupakan kematian yang sangat tragis, saudara. Di minggu yang terakhir, sewaktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dia dielu-elukan sebagai raja orang Yahudi. Saudara, kita memperingati hari Minggu Palem, ya, di mana kita membaca dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus masuk dan naik keledai, orang menebarkan jubahnya. Dan dia dielu-elukan sebagai raja. Orang berpikir salah. Orang Yahudi berpikir kalau Yesus raja, kita terbebas dari Romawi. Kita terbebas dari penjajahan. Tetapi sesungguhnya Yesus datang sebagai raja yang menunggang keledai, yang menjadi raja atas kehidupan saudara dan saya.
Dan Dia mau, sama seperti Yesus, kita bisa menaruh pikiran dan perasaan. Set pikiran kita, perasaan kita sama seperti Yesus. Kembali saudara, saya ingin mengingatkan, sebelum kita melakukan kegiatan yang penting, banyak hal yang harus di-set. Sebelum saudara traveling jauh, mobil saudara di-set yang benar, dipastikan semua keadaannya baik. Sebelum saudara menjalani kehidupan ini sebagai umat pilihan Tuhan, Tuhan mau pikiran dan perasaan saudara di-set seperti yang ada di dalam Kristus. Pada waktu saudara dihina, pada waktu saudara direndahkan, saudara tidak membalas. Saudara tidak perlu menunjukkan bahwa saudara tidak layak untuk dihina, tetapi saudara menyerahkannya kepada Tuhan. Dan pada waktu semakin saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Allah yang sangat meninggikan Yesus akan meninggikan saudara dan saya. Dan saudara, pada waktu saudara ditinggikan, kembali kemuliaannya bukan buat saudara dan saya, tetapi kesimpulan daripada apa yang Rasul Paulus katakan, supaya semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pada waktu Tuhan mengangkat kita pun, kita tetap punya kerendahan hati, sehingga orang melihat kehidupan kita dan memuliakan Bapa di surga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami dipilih, bukan kami memilih. Kami diampuni, bukan karena kami baik. Kami diangkat sebagai anak, bukan karena kami layak, tetapi kami menerima kelimpahan kasih karunia. Dan kami belajar Tuhan untuk set pikiran, perasaan kami seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya dengan anugerah-Mu, kami sanggup untuk mengosongkan diri. Kami semakin merendahkan diri. Dan Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengangkat anak-anak-Mu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.